Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pralita Nimpuna, NIM 220103103110100. Ingin menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pembelajaran. Untuk soal yang pertama yaitu tentang perbedaan KTSP dan kurikulum 13. Yang pertama, ada perbedaan dari segi kompetensi, yaitu dalam KTSP setiap mata pelajaran dirancang sendiri dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Pendekatan terhadap setiap mata pelajaran berbeda satu sama lain, sedangkan pada K13 ditentukan terlebih dahulu kompetensinya, baru kemudian kerangka dasar kurikulumnya. Perbedaan yang kedua ada di mata pelajaran. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Tetapi, pada kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan. Begitu juga dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Perbedaan yang ketiga ada pada proses pembelajaran. Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6. Dan poin yang keempat yaitu penilaian. Pada KTSP lebih menitik beratkan pada aspek kognitif, sedangkan kurikulum 13 menggunakan penilaian autentik untuk mengukur seluruh kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk poin yang nomor 5 yaitu penjurusan. Perbedaan di penjurusan ini ada pada KTSP proses penjurusannya dimulai pada jenjang SMP, sedangkan pada kurikulum 2013 penjurusan dimulai pada jenjang SMA. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pada kompetensi siswa. Kompetensi siswa ini perbedaannya ada di jenjang SMA. Jadi SD, MI, atau SMP itu insya Allah sama. Tetapi waktu SMA dia berbeda dengan SMK pada KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013 kompetensi antara siswa SMA dan SMK pun serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan yang kedua yaitu kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Maksudnya apa sih? Nah, sebelum adanya kurikulum 2013 ini, memang sudah ada tematik. Jadi, yang sudah diterapkan pada sekolah dasar, itu sudah ada tematik sebelum adanya kurikulum 2013 ini. Nah, penerapan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 bertujuan untuk mengembangkan keaktifan belajar siswa. Alasan yang ketiga, yaitu pembelajaran tematik merupakan suatu bentuk pengintegrasian berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pengintegrasian sikap, kemampuan atau keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua yaitu pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan tema. Alasan yang keempat yaitu penerapan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 memerlukan faktor pendukung seperti sarana dan prasarana berbasis multimedia dan IT atau ilmu teknologi. Jadi kesimpulannya, kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa dan bertujuan untuk mengembangkan keaktifan belajar siswa melalui integrasi berbagai kompetensi dan konsep yang berkaitan dengan tema. Pertanyaan terakhir yaitu contoh sintaks pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa adalah, jadi sintaks pembelajaran yang saya ambil atau yang saya pahami yaitu guru melaksanakan model pembelajaran kooperatif. Nah, apa aja sih model pembelajaran kooperatif itu? Tapi sebelum saya sebutkan model pembelajaran kooperatif, saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran kooperatif dulu. Jadi model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi
kita itu berkelompok gitu. Nah, ini contoh nyatanya yaitu pada think, pair, share. Guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa, kemudian siswa berpasangan dengan temannya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Akhirnya, siswa diminta untuk membagikan hasil diskusinya dengan seluruh kelas. Dan yang kedua adalah model pembelajaran jigsaw. Jadi di sini contohnya ada pembelajaran jigsaw. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil sebagai setiap kelompok diberikan topik atau materi yang berbeda untuk dipelajari. Setelah itu, siswa dari setiap kelompok bergabung dengan siswa dari kelompok yang sama topiknya untuk membentuk kelompok ahli. Kelompok ahli ini bertugas mempelajari topik yang sama dan membuat ringkasan untuk presentasi. Akhirnya, setiap siswa kembali ke kelompok awalnya untuk menafsirkan hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu numbered heads together. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap siswa diberikan nomor. Guru memberikan pertanyaan atau masalah kepada siswa. Kemudian, siswa bekerja sama dalam kelompoknya untuk mencari jawaban. Setiap kelompok harus memastikan bahwa setiap siswa dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diberikan oleh guru. Setelah itu, guru memanggil nomor acak untuk menjawab pertanyaan atau menguraikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa bisa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa juga belajar untuk bekerja sama, saling membantu, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, serta meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian penjelasan mind mapping dari saya dalam menyelesaikan tugas kurikulum pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.